Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofian Hanifah, NPM 10220021 dari C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan saya memilih program studi akuntansi. Awalnya sejak SMP itu saya memang sudah memiliki keinginan untuk bekerja sebagai seorang akuntan, karena saya pikir bahwa seorang akuntan itu tidak banyak berinteraksi dengan orang lain dalam pekerjaannya. Nah, selain itu, saya juga berpikir bahwa akuntansi itu prospek kerjanya bagus, karena pasti setiap perusahaan itu akan membutuhkan seorang akuntan. Lalu saya juga merupakan mahasiswa dari lulusan SMK akuntansi, di mana saya telah mempelajari dasar-dasar akuntansi, dan saya tahu bahwa akuntansi itu seru sejauh ini, karena dari awal sampai akhir kita membuat laporan, semuanya itu berkesinambungan, dan ketika ada yang salah sedikit itu benar-benar pusing, istilahnya nggak balance, benar-benar pusing. Terus alasan yang selain yang tadi saya sebutkan itu, jadi saya itu orangnya belum berani untuk memulai bisnis. Dari dulu sampai sekarang belum berani sama sekali memulai bisnis. Maka dari itu saya berpikir untuk masuk akuntansi, karena di akuntansi itu pastinya tidak hanya belajar akuntansi, tapi mengalami tentang ekonomi, tentang manajemen gitu. Jadi ketika suatu saat nanti misalkan saya sudah ada keinginan untuk memulai usaha, saya sudah mengerti bagaimana proses pencatatannya, proses akuntansinya dari usaha tersebut, proses memanajenya, dan pendalaman lain mengenai ekonominya. Pernah saya mendengar bahwa ada opini yang mengatakan bahwa akuntansi itu makin kemari dengan berkembangnya teknologi, akuntansi itu semakin tidak dibutuhkan. Saya pikir saya tidak setuju dengan pendapat itu, karena dari yang saya pelajari bahwa akuntansi itu terus mengikuti perkembangan zaman, di mana standar akuntansi pun terus diperbarui. Contohnya seperti pencatatan yang dulu masih dilakukan secara manual, di mana masih ada debit dan kredit, dan saat ini sudah menggunakan aplikasi yang otomatis, sudah merecord transaksi tersebut. Jadi kita tidak perlu membuat jurnal satu persatu, karena nanti sudah dikelompokkan langsung oleh si aplikasi tersebut. Sementara untuk pengantar manajemen ini sendiri, yang telah saya pelajari selama ini, bahwa kita diajarkan tentang planning, tentang bagaimana kita merencanakan suatu bisnis, lalu organizing, di mana kita membagi-bagikan tugas, apakah ini akan dikerjakan oleh siapa, ini oleh bagian siapa. Lalu leading, yaitu kepemimpinan, bagaimana untuk memimpin sebuah organisasi. Dan yang terakhir adalah organizing, bagaimana kita melakukan revisi atau mengontrol bagaimana kinerja kita dalam mencapai tujuan. Selain itu, saya juga sering memposisikan diri sebagai manajer agar mungkin lebih mendalami, dimana di situ kan ada bagaimana pengambilan keputusan itu, ada 5 cara pengambilan keputusan, ada AI gitu ya, seperti itu, yang mana kita misalkan membiarkan tim itu untuk mengeluarkan pendapat seperti itu. Lalu diajarkan juga tentang low management, di mana manajemen itu hanya biasanya turun langsung dalam proses produksi. Yang kedua ada middle management yang memimpin sebuah departemen, dan yang paling atas adalah top management atau manajemen yang mengatur secara keseluruhan. Saya pikir pengantar manajemen ini membuat saya yang mungkin memang baru berniat untuk memulai sebuah usaha ini memiliki bekal untuk nanti, karena selain proses akuntansi, pencatatannya, kita juga harus belajar bagaimana memanage bisnis itu sendiri. Sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.